Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan kita akan mencoba melakukan praktek coaching, di mana saya sebagai pengamat Fuad Adri, kemudian di sini ada coachnya Ibu Rauda Taudiana dan ada coachnya Ibu Rici. Sebelum melakukan praktek coaching, saya ingin bertanya kepada coach. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana alur ceritanya. Yang kedua, kompetensi apa yang dimiliki oleh seorang coach. Nah, dalam hal ini, kompetensi apa yang ingin coach kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini, Bapak Fuad, saya ingin mengembangkan yang pertama yaitu adalah kompetensi kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, saya ingin menggali potensi yang dimiliki oleh coach, di mana diperankan di sini oleh Ibu Rice. Dan yang ketiga adalah menyajikan pertanyaan yang berbobot. Oke, sangat bagus sekali lah. Ada 3 buah bentuk kompetensi yang ingin dikembangkan. Namun dari 3 ini, apa spesifik yang ingin Ibu Rara observasi? Mungkin kompetensi yang lebih spesifik ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi menyajikan pertanyaan yang berbobot, Bapak Fuad. Oke, sangat bagus sekali. Nah, dari pertanyaan yang berbobot ini, pastinya ada indikator yang ingin Ibu Rara tempuh, atau coach tempuh. Apa ini? Dimana di sini pertanyaan-pertanyaan yang saya sajikan itu mampu mengeksplor atau menggali potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga coach itu sendiri mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, bagus. Silakan dimulai untuk coachingnya, Bu Rara. Terima kasih Bapak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ra. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu Rice? Alhamdulillah baik, Bu Ra. Tapi ada beberapa yang ingin saya bincangkan, percakapkan dengan Bu Ra nih, Bu Ra. Oh boleh. Kira-kira Bu Rice nih sebelumnya saya mau bertanya dulu ini, apakah ini yang ingin dibincangkan terkait sikap Bu C belakangan ini? Soalnya saya lihat nih Bu C sering murung di kelas, sering seperti ada dipikirkan begitu. Iya betul, Bu Ra. Memang itu yang ingin saya bincangkan. Mungkin dengan perbincangan ini mungkin kita bisa berbagi ide atau bagaimana nanti, Bu Ra. Begini, Bu Ra. Belakangan ini kan bertepatan dengan ujian. Sebelum ujian kami kan membuat soal. Ketika membuat soal itu ada banyak waktu saya tersita karena saya membuat soal itu untuk 2 tingkat dan 3 mapel. Jadi ketika pertemuan terakhir dengan peserta didik itu saya kurang persiapan, jujur itu tidak saya persiapkan. Saya masuk hanya mengandalkan buku paket. Ketika saya berada di kelas itu saya sangat kecewa. Kenapa saya sangat kecewa? Karena saya lihat murid saya juga kecewa, mereka tidak bisa hadir penuh dalam pembelajaran, mereka tidak bisa menikmati atau enjoy dengan pembelajarannya. Kenapa? Karena saya tidak mempersiapkan pembelajaran, saya hanya mengandalkan buku paket. Nah, disinilah saya merasa ada sedikit penyesalan di diri saya karena tidak mempersiapkan diri secara baik. Oh begitu ya Bu Rice-nya. Kira-kira tujuan apa nih yang ingin Bu Rice capai dari percakapan kita ini? Saya ingin nanti dari percakapan kita ini ada solusi atau jalan keluar nanti yang bisa saya temukan agar dalam pertemuan berikutnya saya bisa mempersiapkan kelas saya dengan baik, Bu. Oh begitu ya Bu Rice ya. Mungkin Bu Rice bisa tidak ceritakan lebih spesifik lagi peristiwa apa yang Bu Rice hadapi saat ini? Ya tadi seperti yang sudah saya bilang tadi, Bu Ra, saya merasa kecewa, saya merasa tidak percaya diri, tidak melayani siswa saya dengan sepenuhnya karena saya tidak mempersiapkan diri ketika memberikan pembelajaran kepada siswa saya, sehingga tujuan pembelajaran hari itu tidak tercapai dengan baik. Karena siswa saya pun merasa tidak bergairah dalam pembelajaran, karena kalau sebelum-belumnya saya menyediakan media pembelajaran,
Kalau yang kemarin saya betul-betul tidak mempersiapkan diri, hanya mengandalkan buku paket ketika bertemu dengan peserta didik atau siswa saya kurang. Oke. Kalau yang saya simak nih ya Bu Rice ya, berarti Bu Rice di sini kesulitan mengatur waktu ya Bu Rice ya. Mengatur waktu karena Bu Rice disibukkan oleh pembuatan soal ya Bu Rice ya, sehingga yang harusnya Bu Rice menyiapkan pembelajaran dengan baik jadi terbengkalai. Nah, kira-kira Bu Rice merasa nyaman nggak dengan kegiatan dengan hal ini? Benar-benar tidak nyaman Bu Ra, karena saya juga melihat ada rasa kekecewaan yang terlihat dari wajah siswa saya ketika saya masuk hanya dengan mengandalkan buku paket, tidak membawa media-media pembelajaran. Oh begitu ya. Bu Rice, kalau misalnya kita skalakan peristiwa ini, Bu Rice kira-kira ada di posisi berapa? Kalau dari pembelajaran atau tatap muka saya yang kemarin itu saya skalakan itu berada di 7 Bu Ra. Di 7 ya. Kira-kira Bu Rice ingin meningkatkan ke berapa? Saya ingin dan sangat ingin sekali itu meningkatkan ke 10 Bu Ra. Ke 10 luar biasa. Tentunya kalau kita ingin meningkatkan sesuatu, tentu kita harus ada usaha ya Bu Rice ya. Apakah Bu Rice terpikirkan usaha apa yang ingin Bu Rice lakukan agar menjadi 10 begitu nilai dari Bu Rice? Ya betul sekali Bu Ra. Setelah pembelajaran kemarin itu juga merupakan suatu pembelajaran bagi saya. Sampai di rumah pun saya masih terpikirkan kenapa saya begitu dan apa yang harus saya lakukan. Kemarin sudah saya ancang-ancang. Yang pertama yang akan saya lakukan, mungkin saya harus bisa membagi waktu dulu. Harus bisa membagi waktu antara, tapi kalau untuk pembuatan soal itu mungkin bukan tiap hari ya Bu Ra, mungkin sekali semester kita membuat soalnya. Yang pertama tadi harus bisa membagi waktu. Yang kedua, saya akan lebih mempersiapkan lagi media-media yang lebih baik, media-media yang sesuai dengan peserta didik saya. Karena ya seperti kita tahu semua peserta didik itu karakteristiknya berbeda. Seperti yang sudah kita pelajari juga, pembelajaran diferensiasi itu menyediakan pembelajaran atau proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin saya akan lebih mempelajari lagi aplikasi-aplikasi pembuatan bahan ajar atau media-media pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif, inovatif. Wah, luar biasa sekali nih idenya Bu Rice. Kira-kira nih menurut Bu Rice, kalau Bu Rice melakukan ini, apakah ini dapat memperbaiki keadaan atau hal yang Bu Rice rasakan sekarang ini Bu Rice? Kalau dari ide-ide yang saya pikirkan tadi bisa saya jalankan yang baik tuh, alhamdulillah, insya Allah tuh mungkin akan lebih memperbaiki pembelajaran saya dari yang kemarin. Wah, semoga ya Bu Rice ya. Ini luar biasa sekali ide Bu Rice ini. Nah, ketika Bu Rice melaksanakan kegiatan tentu ada hambatan. Kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Apakah Bu Rice sudah terpikirkan apa saja yang akan Bu Rice lakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang datang? Kalau di hambatan, kalau menurut saya itu lebih yang pertama membagi waktu. Membagi waktu antara misalnya administrasi, untuk administrasi guru, seperti kita menyiapkan pembelajaran, menyiapkan media, mungkin membagi waktu dengan yang di rumah, mungkin itu yang lebih agak ada sulitnya Bu Ra. Kalau dalam menyediakan bahan ajar itu lebih ke maunya, mau nak kita menyediakannya. Oke, berarti Bu Rice bisa ya merasa dengan melakukan hal ini bisa merubah keadaan yang Bu Rice rasakan sekarang ya Bu Rice ya? Bisa Bu Ra, insya Allah bisa Bu Ra. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan ini akan Bu Rice laksanakan? Saya tetap mukanya dengan peserta didik saya tuh saya 25 jam, berarti sebelum pertemuan itu saya benar-benar harus mempersiapkan pembelajaran untuk peserta didik saya. Wah, Bu Rice nih sepertinya persiapannya sangat matang sekali ini. Kira-kira apakah dalam kegiatan ini Bu Rice butuh bantuan dari pihak lain atau bagaimana?
Kalau butuh, sangat butuh Bu. Biasanya saya akan diskusi dengan yang paling dekat dulu, guru mapel. Untuk mapel saya itu ada 3 orang guru. Nah, nanti saya akan diskusi kira-kira untuk materi ini strategi atau model pembelajaran atau media-media apa yang cocok kita gunakan untuk peserta didik. Oke, berarti sering saling sharing ya Bu Iya, Ica ya. saling Luar MG, MP biasa. swasta, sekolah. Oke, luar biasa sekali Bu Rice. Saya berharap dengan solusi yang Bu Rice temukan sendiri ini, Bu Rice dapat memperbaiki keadaan sekarang ini dan mampu meningkatkan kompetensi diri lebih baik lagi ke depannya ya Bu Rice ya. Siap Bu Ra. Semangat selalu ya Bu Rice. Semangat Bu Ra. Semangat. Oke Bu Rice. Oke, terima kasih banyak Bu Ra. Dari perbincangan ini saya merasa lega, bisa istilahnya curhat dengan Bu Ra dan juga sekaligus menemukan solusi-solusi yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki keadaan saya yang kemarin Bu Ra. Terima kasih atas waktunya Bu Ra. Sama-sama, Bu Rice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rice. Ya, bagus sekali ya kegiatan kita dalam hal ini, coachnya Bura dan coachnya Bu Rice. Semoga dengan kegiatan ini dapat merubah proses pembelajaran kita ke depannya. Di sisi lain, menggunakan Alur Tirta ini, ketika saya sudah melihat proses percakapan terhadap coach dan coachnya dengan tujuan sudah sangat baik sekali. Karena kenapa? Dari tujuan Alur Tirta ini menggiring identifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh coachnya. Nah, dalam hal ini rencana aksi yang dilakukan oleh coaches juga sangat baik sekali. Dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan semoga dengan koordinasi kita dalam kegiatan apapun menjadi proses perubahan yang lebih baik sesuai dengan Merdeka Belajar. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rice. Saya di sini berperan sebagai pengamat. Saya akan mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh Pak Fuad dan Bu Rara. Di sini Pak Fuad berperan sebagai coach dan Bu Rara berperan sebagai coaching. Sebelum kita melakukan praktek coaching ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, nama praktek coaching nanti saya akan mengamati beberapa kompetensi dari Pak Fuad dan Bu Dara. Yang pertama itu apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh coach. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Di sini kami akan mencoba sebagai coach yaitu mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Yang kedua, menggali potensi coaching. Yang ketiga, menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Oke, baik Pak Fuad. Dari 3 kompetensi yang telah Pak Fuad uraikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak Fuad capai dalam percakapan ini? Oke, dari 3 pertanyaan kompetensi yang akan saya kembangkan, ada satu spesifik yang akan coba saya kembangkan, yaitu bagaimana menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa ya Pak Fuad. Lalu, apa aja tercapaian dari pertanyaan berbobot yang ingin dicapai oleh Bapak Fuad? Oke, dalam hal ini, bagaimana nantinya pertanyaan yang diajukan dapat menggali potensi coaching, sehingga dari pertanyaan itu dapat mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, luar biasa sekali rencananya ya Pak Fuad. Oke, saya silakan waktu dan tempat, saya silakan Pak Fuad dan Bu Rara. Assalamualaikum Bapak Fuad. Waalaikumsalam Bu Rara. Ada apa ini Bu Rara? Ini loh Bapak Fuad, kalau tidak keberatan boleh menyita waktunya sebentar Bapak Fuad. Oke, boleh, silakan Bu Rara. Kenapa? Ini saya mau cerita ya Bapak Fuad tentang si Tata. Sebelumnya hari ini dan beberapa hari sebelumnya saya melihat Bu Rara tampak tidak betah sekali di ruang guru dan di ruang kelas. Hal ini kenapa nih Bu Rara? Seperti ada masalah
Dan sebenarnya apa sih yang membuat Bu Rara seperti ini dan apa yang bisa saya bantu kepada Bu Rara ini dalam hal ini? Ini loh Pak Fuad, belakangan ini saya kepikiran sama si Tata ini Bapak Fuad. Soalnya apa ya, untuk ukuran si Tata kan udah besar ya Bapak Fuad ya. Cuma ini udah semester 2 aja masih saja menangis begitu loh Bapak Fuad. Nggak mau ditinggal oleh orang tuanya. Jadi saya juga bingung di situ Bapak Fuad. Jadi terpikir-pikir oleh saya, kadang saya suka kesal juga karena orang tuanya nungguin gitu loh ketika pembelajaran. Coba lebih spesifiknya Bu Rara ceritakan apa yang membuat Bu Rara rasakan saat ini, kemudian apa yang membuat tidak nyaman. Begini Bapak Fuad, jadi Tata ini kan ibaratnya kan sudah di semester 2 ini Bapak Fuad Ya. dan dia ibaratnya tahap perkembangannya harusnya ya ini sudah mandiri begitu Bapak Fuad. Cuma kenyataannya si Tata kalau misalnya diantar oleh orang tuanya, dia tidak ingin ditinggal oleh orang tuanya Bapak Fuad. Jadi dia kalau misalnya ditinggal oleh mama atau papanya dia menangis. Seolah-olah ibaratnya saya di sekolah ini kurang berperan begitu Bapak Fuad terhadap si Tata. Nah saya sedih di sini Bapak Fuad, terpikir oleh saya kenapa anak ini bisa menjadi seperti ini. Apa ya, saya ingin anak saya itu mandiri gitu loh Bapak Fuad, tidak tergantung kepada orang tuanya ketika proses pembelajaran. Jadi itulah yang membuat Bu Rara tidak nyaman ya. Benar Bapak Fuad. Ya. Nah, kira-kira beberapa hari ke depannya apa yang akan Bu Rara lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Saya sempat terpikir begini loh Bapak Fuad, mungkin apa ya, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk si Tata, khususnya untuk si Tata gitu Bapak Fuad. Jadi saya juga ingin menyediakan lingkungan belajar yang juga menyenangkan bagi siswa-siswi saya, karena saya merasa ya sebenarnya salah saya juga sih Bapak Fuad, saya abai dengan pembelajaran juga, perhatian kepada siswa juga, kemudian apa yang mengelola kelas juga saya abai begitu Bapak Fuad. Kemudian saya juga ingin Bapak Fuad merancang pembelajaran yang mengimplementasikan KSE dalam proses pembelajarannya. Ya. Mungkin itu Bapak Fuad. Dari hal itu apa yang membuat Bu Rara prioritas utamanya ini? Mungkin saya lebih prioritasnya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ya Bapak Fuad ya. Saya nantinya akan menyediakan berbagai alat peraga yang bisa memotivasi murid lah begitu untuk belajar, termasuk si Tata tadi. Kalau misalnya alat peraganya menari atau lingkungan belajarnya menyenangkan, mungkin si Tata bisa tidak cengeng lagi Bapak Fuad, begitu menurut saya. Oke, bagus sekali ya Bu Rara ya. Namun sebelum itu, dari kegiatan sebelum pembelajarannya yang biasa Bu Rara lakukan, berapa poin penilaian dari 1 sampai 10? Kalau yang sekarang ini kayaknya Khusus saya buat Tata ya? iya, Buat Tata. kayaknya di posisi 5 deh Pak Fuad. Kemudian bagaimana proses perubahannya untuk merubah posisi 5 ini menjadi Ya. proses 10? Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Fuad, saya ingin menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, mulai dari bagaimana saya menyajikan pembelajaran dengan strategi ataupun media pembelajaran yang menyenangkan. Kayaknya banyak hal deh yang harus saya ubah begitu Bapak Fuad. Iya, betul sekali ya Bu Rara. Namun dalam setiap proses pembelajaran kita tidak akan bisa kerja untuk sendiri. Iya benar juga Nah, ya dengan Bapak siapa Bu Fuad. Rara akan melakukan koordinasi ini? Mungkin saya bisa minta ini deh, dukungan atau bantuan dengan rekan sejawat. Kayaknya Ibu Lydia itu kreatif sekali orangnya Bapak Fuad. Saya bisa belajar dengan beliau mungkin untuk membuat hiasan di dinding, sudut baca, atau mungkin untuk pembelajaran yang inovatif dan kreatif saya bisa belajar dengan beliau Bapak Fuad. Oke, itu memang ide yang sangat bagus sekali ya. Saya Semoga dukung hal saja, ini. Bapak Fuad. Karena kenapa? Kalau kita saling bekerja sama akan menyelesaikan masalah yang kita dapatkan. Iya. Jadi saya terima kasih sekali lah gitu Bapak Fuad. Alhamdulillah ya saya mampu menemukan solusi ketika bercakap-cakap dengan Bapak Fuad. Sebelumnya saya galau sekali ini loh Bapak Fuad.
Luar biasa sekali. Intinya di sini saya menyimpulkan bahwa ternyata permasalahan saya ini bisa saya hadapi dengan menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan terhadap murid. Tentunya ini untuk mewujudkan merdeka belajar juga ya Bapak Fuad. Betul sekali. Semangat selalu Bu Rara ya. Semangat Bapak Fuad. Terima Oke, kasih siap. ya Bapak Fuad. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percakapannya sangat luar biasa sekali ya Pak Fuad dan Bu Rara. Dari percakapan tadi saya sudah melihat Pak Fuad tuh sudah fokus kepada rekan yang dikembangkan. Antara Pak Fuad dengan Bu Rara tuh sudah hadir penuh, sudah sadar diri ketika mengeksplor dirinya masing-masing, sudah terbuka kepada coach, coachnya juga sudah terbuka kepada coachingnya. Luar biasa sekali ya. Dan dari percakapan tadi saya sudah melihat itu alur kata sudah digunakan dengan baik. Mungkin itu pengamatan dari saya. Demikianlah praktek coaching kita pada hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lydia Tisnasari sebagai pengamat dan sekarang kami akan melaksanakan praktik coaching yang akan disampaikan oleh Ibu Raudatul Jannah sebagai coach dan Bapak Fuad Adri sebagai coachee. Dan adapun sebelum kita melakukan praktik coaching, ada beberapa yang akan saya amati. Yang pertama itu tentang alur cerita, di mana nanti akan saya amati tentang tujuan yang disampaikan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh coach. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu Raudatul sebagai coach, kompetensi apa yang dimiliki yang ingin dikembangkan? Mungkin di sini Bu Lydia saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu adalah kesadaran penuh. Kemudian saya ingin mengembangkan bagaimana cara saya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coachee. Terakhir saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki oleh coachee itu sendiri. Luar biasa Bu Rara, ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Lalu kompetensi mana yang ingin spesifik diobservasi? Mungkin kalau ditanya spesifik saya akan mengembangkan untuk bagaimana saya menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu apa indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot yang ingin dicapai oleh Bu Raudatul? Ya. Jadi pertanyaan yang saya sampaikan itu mampu mengeksplor atau menggali potensi yang dimiliki oleh coachee, di mana coachee itu sendiri sekarang ini diperankan oleh Bapak Fuad. Oke. Silakan Bapak Fuad dan Ibu Raudatul Jannah untuk melaksanakan praktik coaching ini. Assalamualaikum Bu Rara. Waalaikumsalam Pak Fuad. Apa kabarnya Bapak Fuad? Kabarnya alhamdulillah baik, tapi dalam persekolahan ini yang saya kurang baik sekarang Bu Rara. Wah, kenapa itu? Apa jangan-jangan sikap Bapak Fuad murung belakangan ini karena permasalahan yang Bapak Fuad hadapi ya? Nah, itulah yang Bu Rara. Apakah sebelumnya saya tanya dulu Bu Rara ada waktu? Tentu Bapak Fuad, alhamdulillah ini kegiatan pembelajaran sudah usai. Saya punya waktu kok. Ada yang mau dibicarakan atau bagaimana Bapak Fuad? Begini Bu Rara, Bu Rara kan wali kelasnya si Sari ini. Ya. Nah, Bu Rara tentu tahu bagaimana sikap Sari ini sebenarnya dalam proses pembelajaran. Oh iya. Jadi dari percakapan kita ini kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak Fuad capai? Nah, di sini Sari ini dalam proses pembelajaran PJOK dia selalu tidak ingin ikut dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ketika pembelajaran di kelas, dia juga tidak tampak aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. Begitupun juga di luar kelas. Apa ini sebenarnya? Oh begitu ya Bapak Fuad ya. Apakah Bapak Fuad sekarang ini bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapkan oleh anak kita ini? Nah, ya saya di sini ingin mencarikan solusi terhadap masalah anak kita ini. Coba bisa tidak Bapak Fuad ceritakan bagaimana
sikap atau tingkah laku si Sahril ini dalam pembelajaran PJOK Bapak Fuad? Nah, ketika dalam proses pembelajaran PJOK, kami kan PJOK ini 4 jam pembelajaran, 2 jam di dalam kelas, 2 jam di luar kelas. Ketika di dalam kelas, pada saat materi permainan bola kecil, yaitu permainan rondes, saya sudah memberikan tayangan yang membuat anak menjadi lebih menarik beberapa temannya. Namun dalam sehari ini, ketika saya memberikan video pembelajaran, dia tampak seperti tidak mengikuti. Nah, ketika di luar kelas, dia juga tidak mengikuti proses pembelajaran ini. Saya bingung apa yang terjadi pada hari ini. Di sisi lain, dia juga tidak bisa membaca. Begitu ya Bapak Fuad ya. Berarti Sahril ini ibaratnya responnya kurang baik begitu ya Bapak Fuad ya, dan mengalami agak keterbelakangan dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak Fuad tempuh. Kira-kira nih Bapak Fuad nyaman nggak sih dengan situasi seperti ini? Nah, ini yang membuat saya tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Karena kenapa Sahril ini dia tidak bekerja sendiri. Ketika dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dia mengikut-ikut membawa temannya. Nah, ketika di luar kelas, dia malah membawa temannya untuk ikut tidak mengikuti. Dia membawa bolos temannya dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang membuat saya menjadi tidak nyaman ketika memberikan proses pembelajaran terhadap di kelas. Begitu ya Bapak Fuad ya. Kira-kira Bapak Fuad tahu tidak apa penyebabnya kenapa si Sahril bisa berlaku seperti ini? Nah, dari penyebabnya, yang pertama dia Sahril ini kan anak yang tinggal kelas. Kemudian yang kedua, Sahril ini dia tidak bisa membaca. Namun dalam pembelajaran PJOK ini sebenarnya kan bergerak itu yang penting. Dia tergerak itu yang penting. Apalagi ketika dalam permainan bola kecil itu, dia bisa hanya ikut bergerak saja, dia sudah ikut, udah mau itu, saya sudah senang. Namun ketika hari ini dia bisa membawa teman-temannya sudah tidak mau ikut dalam proses pembelajaran. Oke. Berarti anggaplah Sahril ini memiliki efek buruk ya dalam pembelajaran Bapak Fuad, sehingga dia mampu mengajak teman-temannya untuk malas begitu ya Bapak Fuad ya. Kira-kira kalau kita urutkan dalam angka nih Bapak Fuad, antara 1 sampai 10, menurut Bapak Fuad si Sahril ini di angka berapa? Kalau dalam potensi angka saya lihat Sahril ini memiliki potensi. Karena kenapa dalam kegiatan kejuaraan saya membawa dia kemarin ini, dia mendapatkan juara. Namun mungkin dalam hal ini saya juga ada salahnya, di mana sebenarnya saya harus melakukan kesepakatan kelas menggunakan pembelajaran sosial emosional agar siswa kita yang Sahril ini dan teman-teman yang lain bisa menyepakati apa kegiatan dalam proses pembelajaran PJOK. Oke, kalau seandainya saya tanyakan begini Bapak Fuad, dari deret angka 1 sampai 10, Bapak Fuad merasa apa yang telah Bapak Fuad lakukan itu di deret berapa? Kalau yang saya rasakan dari proses pembelajaran yang saya lakukan itu deretannya 7. Kira-kira Bapak Fuad ingin meningkatkannya ke berapa? Saya meningkatkan menjadi 10 dalam hal ini. Oh, luar biasa sekali ya Bapak Fuad ya. Tentunya di sini kalau misalnya kita ingin meningkatkan sesuatu, tentu ada usaha dong ya Bapak Fuad. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak Fuad lakukan agar proses pembelajaran dari angka 7 hingga angka 10 itu berubah? Apa yang ingin Bapak Fuad lakukan? Oke, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan pertama dalam proses menggunakan media pembelajaran agar siswa ini menjadi lebih menarik dalam proses pembelajaran. Dan Sahril ini tiangnya kita bisa saya akan mengangkat dia menjadi ketua dalam proses pembelajaran. Nah, ketika dia kita utamakan menjadi ketua, mungkin ini akan mengubah proses pembelajaran yang nantinya. Luar biasa sekali ya Bapak Fuad ya. Berarti intinya Bapak Fuad ingin memberikan kepercayaan kepada Sahril ya Bapak Fuad ya. Kira-kira nih Bapak Fuad, ada lagi tidak hal-hal yang ingin Bapak Fuad lakukan? Nah, dari ketika sudah mempercayakan kepada siswa, saya akan coba untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membersamai rekan-rekan anak kita ini agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Luar biasa ya Bapak Fuad. Begini loh Bapak Fuad, kalau misalnya kita berencana, pastinya terkadang ada hambatan yang kita hadapi. Apakah Bapak Fuad punya kiat-kiat khusus agar rencana Bapak Fuad ini dapat berlangsung atau terlaksana dengan baik begitu ke depannya? Ya, kalau dalam kiat
pertama ketika saya akan mencoba untuk merubah kembali secara bersama kesepakatan kelas, kemudian peraturan kelas, dan menggait kembali tujuan pembelajaran yang akan mereka ingin capai bersama. Oke, luar biasa. Kapan kira-kira Bapak Fuad ingin melaksanakan hal ini? Nah, kalau dalam kegiatan akan saya lakukan dengan secepatnya, karena kenapa? Semua itu prosesnya akan terlalu lama, namun akan kita lakukan secara bertahap. Oke, berarti secara bertahap Ya, ya Bapak secara Fuad bertahap. ya. Kira-kira Bapak Fuad butuh dukungan dari siapa saja ini untuk melakukan hal ini? Nah, kalau dalam dukungan saya akan mencoba untuk menggait rekan sejawat saya dalam hal ini, kemudian selalu berkoordinasi dengan pimpinan agar sekolah kita menjadi tercapai tujuan pendidikan dan tercapai sekolah yang adil. Wah, luar biasa sekali ini ide-ide Bapak Fuad. Kalau saya sebagai muridnya ini pasti bersemangat sekali menjadi siswa Bapak Fuad ini. Semoga nantinya Bapak Fuad mampu melaksanakan rencana Bapak Fuad ini dengan baik ya Bapak Fuad ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Bu Rara. Sama-sama Saya sudah Bapak minta waktu Bu Fuad. Rara ini. Nggak apa-apa. Ya, Bu Rara mau makan ini. Nggak apa-apa lah Ada Bapak seperti Fuad. ini. Demi kemajuan anak-anak kita juga kan gitu Bapak Fuad. Terima kasih Bu Rara. Sama-sama Bapak Fuad. Saya pamit dulu ya Bapak Fuad ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, praktik coaching kita telah terlaksana. Ada beberapa hal yang ingin saya evaluasi dari praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Raudatul Jannah sebagai coach dan Bapak Fuad Adri sebagai coachee. Yang mana secara keseluruhan untuk pelaksanaan coaching melalui alur tertatib telah terlaksana dengan baik. Baik itu dari segi tujuannya, kemudian dari identifikasi masalah, identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Fuad, kemudian rencana aksi, dan kemudian juga tanggung jawab dan komitmen yang dilaksanakan oleh Pak Fuad untuk kedepannya. Cukup sekian saya dari pengamat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.